arti dari hadis di halaman 1 nih yang agak akhir 3 dari bawah. Dan takutlah kamu dari doanya orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Takutlah kamu dari doanya orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Jadi orang yang teraniaya itu, kalau mereka yang teraniaya itu mau berdoa, antara doanya dengan Allah tidak ada hijab. Artinya dikabulkan. Kalau orang yang teraniaya kemudian mau berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang teraniaya, tahu nggak teraniaya itu? Itu menunjukkan bahwa orang yang menganiaya orang itu dosanya besar. Dan orang yang teraniaya itu ditolong oleh Allah. Kalau mau berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan. Itu apa yang ditanyakan? Contoh bagaimana? Contoh orang yang teraniaya itu seperti apa? Kamu belum pernah merasakan teraniaya ya? Jadi teraniaya itu orang yang sebetulnya dia tidak berbuat salah apapun, kemudian dianggap salah, kemudian dijatuhi hukuman atau disiksa atau disakiti atau diapalah. Padahal dia orang benar. Namanya teraniaya kan. Kalau dia mau berdoa mohon pada Allah, doanya dikabulkan, tidak ada hijab. Menunjukkan bahwa orang menganiaya orang itu tidak boleh. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah itu tidak untuk saling menganiaya, tapi supaya saling apa? Tolong menolong. Supaya saling tolong menolong. Ya. Maka orang Muslim satu dengan yang lain itu saudara. La yadlimuhu, tidak boleh saling mendolimi, menganiaya, mendolimi saudaranya sama Muslim itu tidak boleh. Ya. Walayah duluhu, dan tidak boleh tidak atau membiarkan tidak menolongnya. Walayah kiruhu, tidak boleh menghinanya, merendahkannya, meremehkannya. Ya. Sama Muslim itu wajib tolong menolong. Nah, orang kafir juga begitu. Tolong menolong sesama orang kafir. Ya. Orang kafir tolong menolong sama orang kafir untuk menganiaya orang Islam. Ya. Untuk membendung syiarnya Islam. Ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi orang yang teraniaya itu orang yang dia sebetulnya tidak berbuat salah, tapi dianiaya. Dianiaya ya didolimi, disakiti, disalah-salahkan dan sebagainya lah. Sehingga karena dia teraniaya menderita. Kalau tidak ada yang menolong, dia langsung minta pertolongan kepada Allah. Doanya dikabulkan. Maka itu ketergantungan tawakal ya Allah itu penting. Biasanya kalau orang teraniaya malah tidak ingat pada Allah. Ingat kepada siapa? Nah, pada kawannya, pada golongannya, itu kan. Minta tolong kepada manusia.
Ya, minta tolong itu mestinya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalun. Ya. Orang muslim itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, pada Allah mereka bertawakal. Maka kalau dia teraniaya atau dianiaya orang sedang dia tidak bersalah, doa pada Allah, tawakal Allah. Nanti Allah akan mendatangkan pertolongannya dan akan memberi balasan kepada orang yang menganiaya orang. Nah, balasan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menganiaya? Itu terserah Allah. Terserah Allah. Ya, yang penting kamu tahu aja lah. Kalau kamu dianiaya orang, mohon pertolongan pada Allah. Pasti Allah menolong. Menurut hadis ini diterangkan di itu, ya, fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Antara dirinya dan pada Allah tidak ada hijab langsung. Maka pelajaran, jangan suka menganiaya orang lain. Kalau orang yang teraniaya tadi berdoa mohon pada Allah, kita akan mendapat azab dari Allah. Ya, pelajaran kita ambil. Yang kedua, kalau kita kebetulan jatuh pada orang yang dianiaya, jangan lupa mohon pertolongannya kepada Allah.